这纸钱上竟然镌刻了道纹。而且身体也没有灼痛感了。这小子居然有防护！这个玄金符纸，师傅，这是怎么会这样？太棒了！能助我凝练神魂。Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Sehat kan ya? Yang gak sehat, disehatin aja ya sob. Karena sakit itu gak enak sob. Apalagi sakit hati, ya gak sob? Oke lah sob, harus tetap semangat nih. Karena kali ini Mimin akan menemani kalian, para kaum rebaners dan kaum magers, dengan melanjutkan review film dari tubuh Xiao Yao. Video ini adalah part 6 ya sob. Dan untuk link part lainnya ada di deskripsi. Oke sob, tanpa banyak ngomong, sebelum nonton cari posisi paling enak, siapkan cemilan, logarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi.多谢长老指点，我这就去。居然要去闯问心坊，这些年一个长老都死在那里了，来笼罩，触者即死啊！夜雨回不来了呀，却不想。Ketika Yeyu sampai di bawah gunung, ia langsung bergegas menaiki gunung itu. Namun tiba-tiba ada petir yang menyambar dirinya. Ternyata itu adalah petir Swan tingkat 9. Karena Yeyu yang mampu menahan petir, ia pun tidak bisa terbunuh begitu saja oleh petir itu. Saat Yeyu duduk untuk beristirahat, terjadilah gempa bumi di sana.哎呀，我的天哪！这还是不知道人肉好不好吃，好着吃，味道应该。Ternyata gempa bumi itu disebabkan karena Yeyu kedatangan seseorang bertubuh besar yang bernama Cibupang yang mampu membuat tanah bergetar ketika ia menginjaknya. Kemudian Bupang menanyakan kepada Yeyu terkait tujuannya datang ke tempat itu. Yeyu pun menjawabnya, ia datang karena ingin menjadi murid puncak Wensing. Bupang pun mengajak Yeyu untuk menemui gurunya. Di sana Yeyu bertemu dengan senior pertama yang bernama Hua Mairen. Karena perkataan Yeyu, Mairen sempat marah. Namun saat Bupang mengatakan bahwa Yeyu datang ke sana dengan tujuan untuk menjadi murid, seketika itu sifatnya pun berubah drastis menjadi sangat manis. Bupang mengajak Yeyu ke suatu tempat untuk menemui gurunya. Bupang menunjukkan sebuah goa dan ia mengatakan kalau itu adalah tempat gurunya. Yeyu sempat tidak yakin tentang gua itu. Namun Bupang selalu meyakinkan Yeyu. Saat Yeyu masuk ke gua itu, tiba-tiba saja
他的生死考验呢。 Ternyata Yeyu dijebak oleh senior keduanya, dan Yeyu harus melalui ujian hidup dan mati jika ingin menjadi murid utama di puncak Wenqing. Saat Yeyu berjalan masuk, ia melihat seorang pria tua sedang menyesali kematian seorang sahabatnya. Orang itu bernama Cao Feiyu. 天才死的却这么悲，一定要过得好啊！你死得真惨，死得惨呐、我难受。在下曹飞宇，曹飞宇之墓。疯子，老子不玩了！留下来吧。下面也没人陪你。不要啊！ Tiba-tiba saja, Yeyu dicekik oleh Cao Feiyu, dan ia akan membakar Yeyu untuk dijadikan tumbal olehnya. Cao Feiyu menggunakan api hantu untuk membakar Yeyu. Namun hal tak terduga pun terjadi nih, di mana simbol roh Yeyu yang berupa tetesan embun tiba-tiba keluar dan membuat Yeyu tidak merasakan panasnya api saat ia dibakar. 这纸钱上居然镌刻了道纹。而且身体也没有灼痛感了。这小子居然有防护！ Karena Yeyu yang mampu menahan apinya, Cao Feiyu menambah uang kertasnya untuk membakar Yeyu. Namun lagi-lagi nih, Yeyu mampu menyerap aura dari uang kertas itu. Karena tidak percaya akan kemampuan Yeyu, Cao Feiyu pun menambah lagi uang kertasnya untuk membakar Yeyu. Dan ya lagi-lagi, bukannya terbakar sampai mati, Yeyu malah bersenang-senang di atas api itu. Karena sangat kesal, Cao Feiyu mengeluarkan kertas rune tingkat Xuan yang bisa membakar jiwa seseorang. Dan jika Yeyu tidak bisa bertahan, maka jiwa Yeyu akan ikut terbakar. 这个玄金符纸，有些本事，不如止不住，会让人神魂俱灭的。真没个伴儿了，师傅。 这是怎么会这样？为什么感觉这小子会烧得越来越？再烧下去，纸钱都要太棒了，能助我灭神魂。 Dan seperti sebelum-sebelumnya nih, lagi-lagi api itu malah dimanfaatkan Yeyu untuk memadatkan jiwanya. Cao Feiyu akhirnya menyerah dan menarik uang kertas yang tersisa. Ternyata uang itu mengandung banyak aura langit dan bumi, dan itu merupakan barang yang sangat mahal. Karena tidak bisa membuat Yeyu mati, maka Cao Feiyu tidak mau menyia-nyiakan uang kertasnya untuk membakar Yeyu, kata Bupang. Yeyu kemudian memohon agar ia bisa menjadi murid Cao Feiyu. Bupang kemudian memberitahu kepada Yeyu kalau Cao Feiyu sudah bersumpah tidak menerima seorang murid lagi. Bupang pun berani bertaruh nih. Jika Cao Feiyu menerima Yeyu menjadi muridnya, maka Bupang akan memakan 3 porsi jeroan. Dan tanpa disangka-sangka, Cao Feiyu menerima Yeyu menjadi murid rahasianya. Hal itu membuat Bupang kaget tentunya. Kemudian, Cao Feiyu memberitahu bahwa yang mengatur ujian masuknya adalah Bupang, dan ia lalu mengusirnya pergi dari sana. Bupang mengatakan jika ujian masuknya hanya mengantarkan sebuah surat dan mengirimkan ke kamar di lantai 2 di aula ketiga puncak Longshou. Yeyu kemudian berpamitan untuk segera mengirim surat itu. 你懂的。给他的考核太容易了吧？不就没有人为我们分担老头？万一难度太大，他通过不了。 Yeyu yang sudah kembali
mengirimkan surat cinta itu nih. Terlihat di sana, Yeyu masih belum tahu isi suratnya. Dan ia mengira itu adalah surat cinta dari Bupang untuk wanita yang ia sukai. Di perjalanan pulangnya, Yeyu bertemu dengan Dujisi yang sedang bersedih. Ia mengira kalau Yeyu telah mati. Hal itu menjadi kesempatan Yeyu untuk menakuti Dujisi. 我什么时候死了？回头梦告诉我，你好好享用好。哎，你那么年轻，肯定还是个处兄。你下来陪我吧。清楚，我根本就没死。你知不知道我担心死你了？太好了，你没死，你真是太好了。 Dujisi memberitahu sesuatu kepada Yeyu bahwa puncak Wenshin adalah tempat kematian yang sangat terkenal. Jika si Tu Zhengtian menyuruh Yeyu ke sana, maka ia pasti merencanakan sesuatu dan ingin menyakiti Yeyu. Si Tu Zhengtian juga menyebarkan informasi bahwa Yeyu telah pergi ke puncak Wenshin dan kemungkinan ia akan mati. Dujisi sebagai sahabat Yeyu berjanji kalau dia akan membela Yeyu mati-matian. Di keesokan harinya, Dujisi mengajak Yeyu ke perpustakaan untuk cuci mata nih. Karena pada hari itu ada wanita yang sangat cantik, bahkan kecantikannya nomor 1 di pavilion Bitao. Dan ia akan datang ke tempat itu. Tak lama kemudian, wanita itu pun datang. Wanita itu bernama Shi Jingyi. Kecantikan Shi Jingyi yang luar biasa membuat Yeyu terpesona. Tak disangka-sangka, Shi Jingyi terus berjalan dan menghampiri mereka. Ternyata Jingyi mendatangi Yeyu untuk bertanya suatu hal terkait surat cinta yang pernah Yeyu kirimkan secara diam-diam ke kamarnya. Tiba-tiba, Shi Jingyi marah dan melemparkan surat itu ke muka Yeyu. Karena Yeyu penasaran dengan isinya, Yeyu pun membaca surat itu. 我就是这么爱你，想要和你双宿双飞。我爱你，依依小甜心，你的夜雨。 Yeyu pun terheran karena dalam surat itu tertulis yang membuat surat adalah namanya. Yeyu pun menyadari bahwa ia telah dijebak oleh Bupang. Yeyu pun mencoba menjelaskan bahwa bukan dialah yang membuat surat itu. Namun apa daya, semuanya tidak percaya. 你会信吗？你觉得呢？算了，这个锅我背了。女神递情书，要不我改一改，再写一封。哎呀，他脸真够大。我不喜欢人纠缠，请你不要继续。 追求他还用成为亲传弟？痴金不可能接受你的。